Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari ini kita semua merayakan Hari Raya Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Allah Tritunggal sejak zaman dahulu sampai sekarang berulang-ulang diperdebatkan, tetapi manakala kita ditanya, apa itu Allah Tritunggal? Kebanyakan jawabnya itu pasti gini, pokoknya Allah Tritunggal. Karena memang sulit sekali untuk diungkapkan dalam akal pikiran. Kita bisa mencicipi, tetapi nggak bisa untuk sungguh-sungguh menjelaskan. Oleh karena itu saya ingin mengajak Anda semua pagi ini memandangnya secara berbeda atau dari sudut pandang yang lain. Yang pertama, Allah Tritunggal dalam sejarah keselamatan. Allah Tritunggal bisa kita pahami sekurang-kurangnya dalam kerangka sejarah keselamatan. Sejak dosa pertama manusia jauh dari Allah dan sulit mengenal Allah. Langkah Allah saja sudah sangat menakutkan. Seluruh tindakan manusia akhirnya hanya melawan Allah. Meski demikian, Allah tidak membinasakan manusia kecuali cerita tentang Nuh. Malahan dalam berbagai macam cara, Allah ingin menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Lewat para nabi, Allah bersabda dan berjanji untuk setia. Coba bisa kita bayangkan, manusia yang berdosa, tapi Allah berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Begitu banyaknya. Sudah dosa tapi dijanjikan keturunan yang sedemikian besar. Namun demikian sabdanya tidak dituruti juga oleh manusia. Para nabi ditolak dan dibunuh. Allah tetap sabar dan tidak kehilangan cinta. Sabda lantas tak hanya didengar, tetapi juga menjadi manusia. Namun tak hanya nabi yang dibunuh. Allah yang menjadi manusia dibunuh juga. Tetapi yang menarik adalah meski Allah telah dibunuh, tapi Allah mengutus Roh Kudus untuk menuntun manusia. Inilah Allah yang mencintai sampai sehabis-habisnya. Dan justru karena Allah mencintai seperti itu dalam seluruh sejarah keselamatan manusia, maka ketahuan kalau Allah itu Allah Tritunggal. Karena Allah mengungkapkan cintanya yang seperti itu, maka kita tahu Allah itu satu hakikatnya, tapi pribadinya tiga. Kalau Allah tidak mencintai, mungkin sampai sekarang Allah seperti apa, itu masih juga tersembunyi. Yang kedua, Allah Tritunggal dalam konteks Injil Yohanes bab 16 yang kita baca hari ini. Saya enggak usah bertanya pada Anda, pasti lupa lah. Karena memang pagi-pagi itu adalah pagi yang rawan, banyak orang lupa kalau ngomong tentang kitab suci. Tapi mari kita mencoba mengingat satu ayat. Nanti kita lihat di situ. Untuk menjelaskan Allah Tritunggal ini, hari ini memang teks hari ini memang tidak mudah, tapi ada hal yang penting yang bisa kita lihat. Tadi kita melihat dari sudut cinta, kita bisa mengenal Allah Tritunggal. Tiga pribadi yang Allah ada dalam satu hakikat yang kemudian diikat di dalam cinta Allah Roh Kudus. Lalu bagaimana kita bisa melihat dan mewujudkan cinta itu?
Dalam kitab suci kita dapat menemukan Yesus diutus Bapa untuk menjadi manusia agar dunia selamat. Dan sebagai utusan Bapa, Yesus senantiasa mendengarkan suara Bapa. Segala sesuatu yang dilakukan adalah hasil dari mendengarkan Bapa. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari kehendak Bapanya. Maka Yesus pernah berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya seluruh hidupnya adalah persembahan pada kehendak Allah Bapanya. Menariknya setelah Yesus naik ke surga, Allah Roh Kudus diutus ke dunia. Ia memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Bagaimana ia melakukannya? Di ayat 13 dikatakan tadi, Dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Maka di sini dapat kita simpulkan, kita tahu Allah itu Roh Kudus karena Allah Tritunggal Maha Kudus, karena mereka ini satu dalam kesatuan cinta. Dan cinta yang seperti apa yang terwujud? Cinta yang saling mendengarkan. Jangan pernah berkata cinta sebelum bisa mendengarkan. Kalau keluarga itu adalah keluarga yang dipenuhi cinta, manakala di sana bisa saling mendengarkan. Tapi kalau masing-masing mendengarkan dirinya sendiri, maka kesatuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus ini tak terwujud dalam hidup. Maka di sini kita dapat melihat unsur untuk menemukan Allah Tritunggal, yaitu kata mendengarkan. Sekarang mari kita lihat bagian yang terakhir, menghidupi Allah Tritunggal. Tiap hari kita semua memakai tanda salib demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah ungkapan yang paling mudah, cepat, dan merupakan ungkapan iman yang mendalam tentang Allah Tritunggal. Dengan mengimani sebenarnya, dengan membuat tanda salib sebenarnya, kita menunjukkan bahwa kita mencintai Tuhan. Dengan mencintai jangan lupa kita mendengarkan. Apa yang kita dengarkan? Yang kita dengarkan adalah yang diminta oleh Yesus Tuhan kita. Apa yang diminta? Supaya kita dapat mencintai Allah seperti Yesus mencintai. Oleh karena itu, manakala hari ini kita mengenal Allah Tritunggal dan mengimani Dia, seraya mencintainya, maka hari ini kita mesti diingatkan kembali untuk hidup seperti Yesus. Mencintai yang membenci, tersenyum kepada yang menghina, mendoakan kepada yang menyelakai. Inilah bingkai yang dibuat oleh Yesus dan ditinggalkan serta diamalkan kepada kita manakala kita ini mengimani Allah Tritunggal. Bila kita mengasihi Dia, kita akan dikasihi oleh Allah Bapa. Dan bila kita saling mengasihi, kita akan menghadirkan Allah Bapa dan Allah Putra dalam kesatuan cinta Allah Roh Kudus. Memang ini tidak mudah. Mencintai seperti Yesus mencintai sebagai bukti kita mengimani Allah Tritunggal. Tetapi hari ini kita juga dikuatkan kembali bahwa Yesus mengirim seorang penolong, yaitu Roh kebenaran, yang akan menuntun kita semua kepada seluruh kebenaran. Artinya kita semua sebenarnya hanya diminta untuk mendengarkan suara Allah dan kehendaknya. Kita sendiri akan didorong oleh Roh Kudus kepada yang benar. Persoalannya adalah kita ini orang-orang yang seringkali keras kepala
dan susah mendengarkan. Itulah yang menyebabkan kita susah pula didorong oleh kuasa Roh Kudus menuju kepada kebenaran. Lewat perayaan Allah Tritunggal Maha Kudus ini, Allah Tritunggal yang sungguh-sungguh dekat dengan kita ini, mari kita belajar mendengarkan sebagai bukti mencintai dan sebagai ungkapan iman kepada Allah Tritunggal. Kita heningkan diri sejenak dan kita dengarkan suara Tuhan yang mengamanatkan kita supaya hidup seperti Yesus. Dan mari kita juga mendengarkan bahwa Roh Kudus sebenarnya selalu menyertai kita dalam setiap langkah. Mari kita cari suaranya dan mari kita lakukan kehendaknya. Tuhan memberkati.